Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Alfionita, NIM 1965034 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi rekayasa perangkat lunak, yaitu model proses rekayasa perangkat lunak. Adapun model-model proses rekayasa perangkat lunak ada 9, yaitu model waterfall, model prototyping, model spiral, model RAID atau Rapid Application Development, model RUP atau Rational Unified Process, model Agile, model Scrum, model DevOps, model Extreme Programming. Pertama ada model waterfall. Penjelasan model waterfall. Model ini adalah model klasik yang mengusung pengembangan perangkat lunak yang sistematis, berurutan atau sekuensial. Dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh persyaratan dalam analisis, perancangan atau desain, pengkodean, pengujian atau testing, hingga ke tahap pemeliharaan dalam membangun software perangkat lunak. Model waterfall disebut sebagai model air terjun. Berikut merupakan tahapan-tahapan pengembangan model sequential linear atau waterfall development model. Tahap analisis. Pada tahap ini berlangsung proses pengumpulan kebutuhan secara lengkap untuk dianalisis dan didefinisikan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibuat, seperti memahami domain permasalahan, tingkah laku, unjuk kerja, dan interface atau antarmuka. Tahap desain. Proses ini melibatkan 4 atribut sebuah program, yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail algoritma prosedural. Tahap pengkodean atau proses penerjemahan desain ke dalam bentuk bahasa mesin yang dapat dilakukan secara mekanis. Tahap pengujian, yaitu proses ini dikerjakan setelah kode dirancang dan difokuskan pada fungsi dan jumlah kesalahan untuk diperbaiki. Selanjutnya tahap pemeliharaan, yakni meliputi penyesuaian atau perubahan yang berkembang seiring dengan adaptasi perangkat lunak dengan kondisi atau situasi sebenarnya, setelah disampaikan kepada konsumen atau pelanggan. Kelebihan dan kekurangan model waterfall. Kelebihan 1. Merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Kedua, cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Ketiga, pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Kekurangan dari model waterfall yaitu persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Contoh model waterfall. Yang pertama, pembuatan program pendaftaran online ke suatu instansi pendidikan. Program ini akan sangat membantu dalam proses pendaftaran karena dapat mengefektifkan waktu serta pendaftar tidak perlu repot-repot langsung mendatangi instansi pendidikan. Selanjutnya, sistem program untuk mendaftar dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan sistem database yang dibuat menggunakan MySQL dan diterapkan atau diaplikasikan pada PC personal komputer dengan sistem operasi berbasis Microsoft Windows, Linux, dan sebagainya. Setelah program selesai dibuat dan kemudian dipergunakan oleh user, programmer akan memelihara serta menambah atau menyesuaikan program dengan kebutuhan serta kondisi user. Selanjutnya, model prototyping. Prototyping model digunakan ketika customer tidak tahu secara pasti apa yang dibutuhkannya, sehingga developer pun kurang memahami apa yang diinginkan oleh customer. Dengan metode prototyping ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Tahapan dari model prototyping adalah communication, yakni komunikasi antar developer dan customer mengenai tujuan pembuatan dari software, mengidentifikasi apakah kebutuhan diketahui. Kedua, quick plan, yakni perencanaan cepat setelah terjalin komunikasi. Selanjutnya, modeling quick design, yakni segera membuat model, dan quick design fokus pada gambaran dari segi software apakah visible menurut customer. Construction of prototype, quick design menuntut pada pembuatan dari prototype. Terus development, delivery, and feedback, yakni prototype yang dikirimkan kemudian dievaluasi oleh customer. Feedback digunakan untuk menyaring kebutuhan untuk software. Adapun kelebihan dari model prototyping adalah 1. Prototype melibatkan user dalam analisa dan desain.
Kedua, mempunyai kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Ketiga, untuk digunakan secara standalone. Keempat, digunakan untuk memperluas SDLC. Kelima, mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Kekurangan dari model prototyping adalah: pertama, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Kedua, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Ketiga, bisanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Keempat, prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Model prototipe. Contoh penerapan model prototipe dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Dalam pelaksanaannya, sistem akademik yang berjalan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Bandung dirasa belum optimal. Hal ini dikarenakan sistem yang digunakan masih bersifat manual. Dengan permasalahan tersebut, maka muncul berbagai permasalahan, terutama pada proses pendaftaran, registrasi, pembagian kelas, pembagian wali kelas, proses penilaian, serta informasi mengenai perkembangan siswa kepada orang tua. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan dalam memperoleh informasi kegiatan akademik. Pembuatan sistem akademik Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Bandung menggunakan pendekatan terstruktur, sedangkan metode pengembangan menggunakan prototipe dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Sedangkan alat yang digunakan dalam perancangan sistem berupa flow map, diagram konteks, DFD, dan pengembangan aplikasi berbasis desktop. Sistem yang dibangun disajikan secara client-server sehingga dapat diakses beberapa komputer. Sistem yang dibangun diharapkan dapat mengatasi sebagian besar permasalahan yang ada, seperti melakukan validasi, kelengkapan data registrasi dan nilai siswa, pembagian kelas, dan penilaian. Selanjutnya, model spiral. Model ini dikenal dengan sebutan spiral Bohm. Pengembangan dalam model ini memadupadankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Tahap-tahap model ini dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Tahap liaison. Pada tahap ini dibangun komunikasi yang baik dengan calon pengguna atau pemakai. Kedua, tahap planning atau perencanaan. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi-informasi yang dapat menjelaskan proyek. Ketiga, tahap analisis resiko, yakni mendefinisikan resiko, menentukan apa saja yang menjadi resiko baik teknis maupun manajemen. Selanjutnya, tahap rekayasa atau engineering, yakni pembuatan prototipe. Selanjutnya, tahap konstruksi dan pelepasan atau release. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud, diuji, diinstal, dan diberikan sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Dan terakhir, tahap evaluasi, yakni pelanggan atau pemakai atau pengguna biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Kelebihan dari model spiral. Pertama, setiap tahap pengerjaan dibuat prototipe sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Keempat, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Adapun kekurangan model spiral adalah banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Kedua, model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Ketiga, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Sebelum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Dan memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Contoh penerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. PT PLN atau Persero PS2JB area Palembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi listrik yang merupakan salah satu perusahaan BUMN di Kota Palembang. Perkembangan teknologi telah membawa PT PLN Persero dengan kebutuhan akan informasi. Dalam proses pemasangan layanan reguler smart RESA dan proses penyimpanan data pemasangan layanan RESA PT PLN Persero PS2JB yang digunakan saat ini belum terkomputerisasi secara keseluruhan. Selain itu, proses administrasi yang masih menggunakan paper seperti formulir pengajuan pemasangan RESA menyebabkan data tidak tertata rapi.
data menjadi tertumpuk sehingga memerlukan tempat ruang penyimpanan yang cukup besar seperti lemari dan ruang arsip khusus, serta menyulitkan dalam proses pencarian data. Dalam pembuatan aplikasi ini digunakan metode pengembangan sistem yaitu spiral model. Aplikasi ini menyediakan basis data yang dapat menyimpan data-data pemasangan layangan resa sehingga tidak memerlukan ruang khusus atau lemari untuk meletakkan arsip atau tumpukan kertas. Selain itu, dapat mempercepat proses pemasangan layangan resa dikarenakan proses birokrasi yang terpusat pada staf admin saja, sehingga tidak perlu menunggu waktu 3-4 hari pemasangan layanan resa sudah dapat dilakukan. Selanjutnya, model RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Berikut adalah tahap-tahapan proses pengembangan dalam model Rapid Application Development atau RAD, yaitu Business Modeling. Fase ini untuk mencari aliran informasi yang dapat menjawab pertanyaan, informasi apa yang mengendalikan proses bisnis, informasi apa yang dimunculkan, di mana informasi yang digunakan, dan siapa yang memprosesnya. Selanjutnya, data modeling. Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase business modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Selanjutnya, proses modeling. Aliran informasi yang didefinisikan di dalam fase data modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Selanjutnya, application generation. Selain menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, RAD juga memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Selanjutnya, testing dan turnover. Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali, banyak komponen program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian. Kelebihan dari model RAD. Pertama, lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Dan yang ketiga, model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangan dalam model RAD pertama, tidak semua aplikasi sesuai dengan RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Kedua, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi. Dan yang ketiga, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Dan yang terakhir, jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Selanjutnya, contoh penerapan model RAD dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Penerapan Rapid Application Development pada sistem penjualan sepeda online. Penelitian ini menerapkan metode RAD, Rapid Application Development untuk menghasilkan sistem penjualan sepeda online melalui integrasi basis data dan membangun hubungan dengan pelanggan secara lebih personal. Sasarannya lebih ke arah memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan penjualan melalui media yang lebih fleksibel dan lebih ekonomis. Pemodelan sistemnya menggunakan UML, Unified Modeling Language. Penelitian berbentuk studi kasus dengan metode penelitian Research and Development. Perancangan sistem perangkat lunak meliputi bagian front-end dan sistem manajemen konten yang secara spesifik meniadakan perantara, mengurangi biaya operasional penjualan, mempermudah pengiriman dan menerima pembayaran secara online. Hasil pengujian memperlihatkan proses digitisasi penjualan memiliki verifikasi yang akurat mengenai sistem navigasi, pendataan isi keranjang belanja, mudah menelusuri prosesan data pemesanan, dan konfirmasi penerimaan pembayaran. Selanjutnya, model RUP. Penjelasan model RUP dapat seperti pada gambar di samping. Inception ini untuk menentukan ruang lingkup proyek, membuat business case, memenuhi syarat bahwa program telah memenuhi syarat. Terus untuk kolom elaboration, yakni untuk menganalisa berbagai persyaratan dan resiko. 2. Menetapkan baseline. Ketiga, merencanakan fase berikutnya yaitu construction. Terus pada kolom construction, 1. Melakukan sederetan
iterasi. Kedua, pada sistem iterasi akan dilibatkan proses analisa desain atau implementasi dan testing. Terus, kolom transition. 1. Membuat apa yang dimaksud dimodelkan menjadi suatu produk yang utuh. 2. Beta dan performance testing. Ketiga, membuat dokumentasi tambah seperti training, user guides, dan sales kit. Keempat, membuat rencana peluncuran produk ke komunitas pengguna. Kelebihan dan kekurangan model RUP. Kelebihan RUP. Software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik, dan dokumen mengembangkan sistem saat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Selanjutnya, kekurangan RUP. 1. Membutuhkan keahlian yang baik atau yang telah berpengalaman dalam mengembangkan perangkat lunak, dalam arti metode ini kurang cocok bagi pemula. Kedua, diperlukan manajemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat berulang sebelum menghasilkan suatu produk, yaitu aplikasi. Selanjutnya, contoh penerapan model RUP dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Penerapan metode Rational Unified Process RUP dalam pengembangan sistem informasi medical check-up pada Citra Medical Center adalah sebagai berikut. Sistem dari keempat tahap RUP adalah sebagai berikut. Tahap Inception. Pada tahap Inception dilakukan perencanaan bisnis modeling canvas, pendefinisian kebutuhan sistem, perencanaan use case, diagram, dan pengujian rancangan. Terus tahap Elaboration. Pada tahap Elaboration dilakukan penambahan kebutuhan sistem dan use case diagram, perancangan activity diagram, kelas diagram, sequence diagram, dan IRD, serta pengujian validasi fitur yang telah dirancang. Selanjutnya, tahap Construction. Pada tahap Construction terdapat 2 proses RUP yang dilakukan, yaitu Implementation dan Test. Karena proses implementation sudah selesai pada tahap Elaboration. Implementasi pada tahap ini adalah pembuatan database, pengembangan sistem, dan interface sistem. Dan yang terakhir adalah tes. Pada tahap construction dilakukan pengujian untuk fitur sistem yang telah dibangun dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, model Agile. Agile Software Development adalah metode yang meringankan beban atau bobot sekaligus mempercepat proses pengembangan software. Pada metode Agile terdapat iterasi pendek yang diikuti pengiriman produk yang mengalami peningkatan secara sering atau frekuen. Agile juga melakukan penekanan komunikasi langsung dan berkala untuk tim pengembangan. Bahkan pelanggan atau klien juga terlibat secara aktif dalam siklus proses pengembangan. Kelebihan dan kekurangan Agile. Kelebihan Agile. Pertama, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resources yang besar. Kedua, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Ketiga, klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembangan dalam proses pembuatan program. Kekurangan Agile. Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Metode Agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, lebih dari 20 orang. Tim pengembangan harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Contoh penerapan model Agile dalam pengembangan aplikasi sistem informasi. Model pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Agile Software Development Methods dengan menggunakan model Scrum. Adapun tahap-tahapan Scrum yang dilakukan sebagai berikut. Backlog, yakni menyusun rincian prioritas pada fitur-fitur yang akan dibangun pada sistem informasi pengajuan kredit yang akan dibangun. Isi pada fitur-fitur dan path ditambahkan setiap saat. Selanjutnya, sprints, menyusun kegiatan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam backlog dengan durasi realisasi selama 30 hari kerja. Scrum Meeting, menyelenggarakan rapat dengan tim yang telah ditunjuk untuk membahas kemajuan kegiatan pengembangan sistem informasi pengajuan kredit. Demos, menunjukkan fitur-fitur software yang telah dihasilkan untuk dievaluasi oleh pengguna sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, mode Scrum. Scrum model merupakan framework untuk manajemen pengembangan software dengan karakteristik cekatan dan bersifat iteratif dan inkremental. Scrum mendefinisikan dirinya fleksibel, strategi pengembangan yang menyeluruh di mana seluruh tim bekerja sebagai satu unit dalam mencapai sebuah goal yang sama.
Scrum mempunyai 3 elemen, yakni Product Owner. Pengertian produk adalah tujuan dari proyek. Product Owner memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan harapan. Product Owner merupakan penjembatan antara klien dengan tim development. Product Owner akan menuliskan spesifikasi sesuai cara pandang klien. Di lain pihak, harus punya empati terhadap anggota tim. Team member, dilihat dari namanya jelas yaitu anggota-anggota tim. Ketiga, Scrum Master. Scrum Master akan mencegah hal-hal yang mengalihkan fokus tim. Scrum Master akan membuat suasana kondusif supaya tim dapat bekerja sama dalam mencapai goal. Kelebihan dari Scrum, pertama, keperluan berubah dengan cepat, tim berukuran kecil sehingga komunikasi lancar, biaya berkurang, dan memberdayakan satu sama lain. Ketiga, pekerjaan yang terbagi-bagi sehingga menghemat waktu. 4, dokumentasi dan pengujian terus dilakukan setelah software dibangun. Kelima, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai saat diperlukan. Kekurangan model Scrum, pertama, stakeholder, proyek, atau manajemen akan terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Kedua, setiap tugas harus didefinisikan dengan baik karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. Ketiga, jika anggota tim tidak memiliki komitmen yang baik, maka proyek pengembangan tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Dan yang keempat, penerapan metode Scrum membutuhkan anggota tim yang handal. Jika tidak, maka proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktunya. Contoh penerapan model Scrum dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi yaitu implementasi Scrum methodology and virtual private network in sales ordering system design. Merekayasa sebuah sistem order sales merupakan produk atau tujuan utama atau main goal pada proyek ini. Dengan menerapkan metode Scrum, maka produk tersebut dibagi menjadi 5 subproyek yang dapat segera diselesaikan dalam setiap sprint. 1. Sprint ke-1 merancang basis data, sprint ke-2 merancang web service dan logika bisnis, sprint ke-3 merancang antarmuka, sprint ke-4 menyiapkan koneksi VPN, sprint ke-5 menyatukan dan menguji produk keseluruhan. Selanjutnya model DevOps. Berikut adalah penjelasan model DevOps. Seperti pada gambar sebelumnya, yaitu tahap perencanaan atau plan. Pada tahap ini akan dibuat manajemen, penugasan, dan jadwal pengembangan. Terus code. Pada tahap ini kode akan dikembangkan dan direview. Selain itu, akan digunakan juga tools untuk manajemen source code dan akan dilakukan penggabungan code atau code merging. Terus build, pada tahap ini akan digunakan tools untuk integrasi sistem dan versi control. Testing, pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem dengan menggunakan testing tools yang akan membantu memberikan feedback untuk risiko bisnis dan performa sistem. Selanjutnya PageGag, pada tahap ini akan dibuat artifak repository dan akan dikondisikan untuk pre-development. Selanjutnya release, pada tahap ini akan dilakukan peluncuran sistem dengan fokus pada aspek change management, persetujuan peluncuran, dan otomatisasi peluncuran sistem. Selanjutnya operation, pada tahap ini akan dilakukan instalasi infrastruktur, pengubahan skalabilitas infrastruktur, manajemen dan konfigurasi infrastruktur, perencanaan kapasitas, manajemen kapasitas dan sumber daya, pengecekan keamanan, peluncuran service recovery data, manajemen log atau backup, dan manajemen database. Dan terakhir adalah tahap kontrol atau monitor. Pada tahap ini akan dilakukan monitoring untuk perform sistem, log, UX, and management incident. Kelebihan model DevOps adalah mendukung platform terintegrasi yang memudahkan dalam pengiriman dan pengujian aplikasi. Perbedaan lingkungan antara pengembangan dan user dapat teratasi. Pengembangan perangkat lunak menjadi lebih efisien dan berkualitas tinggi dengan mengintegrasikan operasi. Kelancaran proses dapat dipastikan karena seluruh tim operasi terlibat pada siklus pengembangan. Selanjutnya kekurangan model DevOps, yaitu DevOps harus menyertakan kelompok lain yang penting bagi keberhasilan IT seperti bisnis DevOps, keamanan DevSecOps, dan uji khusus. Kesulitan organisasi seperti transisi ke praktik DevOps membutuhkan perubahan budaya besar termasuk reorganisasi tim yang membutuhkan waktu untuk terbiasa. DevOps bisa mahal untuk diadopsi dan dioperasikan jika suatu organisasi hanya memiliki beberapa rilis dalam setahun. DevOps akan membutuhkan alat otomatisasi yang memadai. Contoh penerapan model DevOps dalam pengembangan aplikasi
atau sistem informasi. Pada perancangan aplikasi restoran WW Live Seafood menerapkan dua bagian cara kerja metode DevOps antara lain sebagai berikut. 1. Development pada sistem pengembangan perangkat lunak software ini ada beberapa tahap yang digunakan, yaitu plan pada tahap ini. Pertama, plan pada tahap ini meneliti melakukan perencanaan kebutuhan yang digunakan dalam membangun aplikasi pemesanan makanan dan minuman 32 pada restoran minuman. Pada restoran WW Live Seafood, adapun software dan hardware yang digunakan sebagai berikut. Software perangkat lunak pada penelitian adapun software yang digunakan antara yaitu Android Studio, Adobe Photoshop, Adobe Experience, Design CC, Microsoft Visio. 2. Hardware perangkat keras pada penelitian ini adapun hardware yang digunakan antara lain yaitu smartphone dan laptop Asus RAM 4. B. Kode pada tahap ini penelitian melakukan perancangan atau membuat codingan aplikasi dengan menggunakan Android Studio sebagai platform yang memfasilitasi para pengembangan dalam membangun sebuah aplikasi berbasis Android. Build pada tahap ini penelitian mengopilasi resource dan kode yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, lalu mengemasnya menjadi sebuah aplikasi pemesanan makanan dan minuman berbasis Android. Tes pada tahap ini setelah aplikasi selesai dibangun, kemudian peneliti melakukan pengujian aplikasi dengan menggunakan metode black box testing. Selanjutnya, model extreme programming. Penjelasan model extreme programming. Pertama itu planning. Kegiatan planning atau perencanaan dimulai dengan mengumpulkan berbagai requirement dari perangkat yang akan dikembangkan. Kedua, desain. Proses desain pada metodologi XP mengikuti prinsip KISS, keep it simple. Desain yang sederhana selalu dipilih dibandingkan dengan desain yang kompleks. Berbagai desain fungsi tambahan yang tidak diperlukan namun developer merasa nantinya akan diminta oleh pengguna tidak boleh dibuat. Ketiga, coding. Setelah story penggunaan dan desain kerangka kerja awal selesai, tim XP tidak akan segera melanjutkan ke tahap coding, melainkan mengembangkan serangkaian tes unit yang akan dijalankan pada setiap story yang akan dibuat. Dan yang keempat, testing. Setelah tahap pengkodean selesai, maka dilakukan tahapan pengujian sistem untuk mengetahui berbagai kesalahan yang timbul saat aplikasi sedang berjalan, serta memastikan apakah perangkat lunak yang dibangun telah sesuai dengan story kebutuhan pengguna. Kelebihan dan kekurangan extreme programming. Kelebihan. Pertama, karena mengutamakan kesederhanaan, maka metodologi XP akan membangun komunikasi yang lebih lancar serta menyederhanakan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan perangkat lunak. Kedua, sistem feedback langsung ditanggapi dengan melakukan tes, sehingga tidak akan terjadi pembengkakan tenaga, biaya, dan waktu yang terbuang percuma karena kesalahan penangkapan feedback dari klien. Ketiga, memberikan banyak ide baru dan keberanian untuk mencobanya. Kekurangannya yaitu satu, developer harus selalu siap dengan perubahan, karena XP merupakan metodologi yang selalu menerima perubahan, termasuk perubahan yang tiba-tiba di waktu yang terbatas. Kedua, tidak dapat membuat kode yang detail sedari awal karena prinsip simplicity memberikan anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan pada saat itu juga, tidak boleh lebih awal atau lebih lambat. Contoh penerapan model extreme programming dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Dalam pengembangan sistem informasi atau aplikasi, terdapat beberapa pendekatan atau metodologi yang dapat digunakan, antara lain System Development Life Cycle atau SDLC, Rapid Application Development RAD, Extreme Programming XP, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, metodologi yang digunakan dalam pembangunan aplikasi perhitungan SKS mengajar kuota SKS mengajar dosen adalah metode Extreme Programming. Terdapat 4 tahapan yang harus dikerjakan pada metode Extreme Programming XP, yaitu 1. Planning, perencanaan, menganalisis permasalahan dan mengumpulkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan sistem. 2. Desain perencanaan, mendesain atau membuat rancangan sistem berupa gambar atau UI. 3. Coding atau pengkodean, pembuatan sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, testing atau pengujian, yakni pengujian sistem untuk mengetahui apakah sistem dapat beroperasi sesuai harapan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.